Jangan pernah putuskan hubungan dengan Allah. Ketika matahari belum terbit, jaring koneksi dengan Allah dengan solat subuh. Ketika matahari akan bergeser tergelincir di atas kepala, jalin hubungan dengan Allah dengan solat zuhur. Ketika matahari mulai condong agak redup, jalin hubungan dengan Allah dengan solat asar. Ketika matahari tenggelam tampak merah di ufuk barat, jalin hubungan dengan Allah, solat maghrib. Ketika tenggelamnya sempurna, tak lagi tampak merah, jalin hubungan dengan Allah dengan solat isya. Tapi ada hubungan sufi sunyi, hubungan jarak langsung tidak banyak penghalangnya. Bangun di tengah malam, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, fatahajjad, lawan malasmu, nafilatan lak, sebagai amal tambahan bagimu. Afwan Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang sudah sepuh yang suka marah-marah? Ustadz, ibu saya marah-marah, dibelikan baju baru, dia pakai baju yang sobek, dia ngomong ke tetangga, lihat nih anakku gak ganti baju. Disiapkan makanan di atas meja makan, dia pergi ke tetangga minta makan, katanya di rumah gak ada makanan. Gimana nih orang tua saya Pak Ustadz? Umur ibumu berapa? 80 tahun. Jawaban saya pendek saja. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Kalau ketemu Quran buruk yang sudah lapuk, titik ba-nya 3, titik nun-nya 3, mau dibaca tidak terbaca, mau dibuang berdosa. Tunggu saja sampai masanya dia hilang sendiri. Ya Allah, ya, aku masuk ke dalam surga, tapi orang yang bersama denganku dulu, satu majelis ilmu denganku, satu sholat denganku, sama-sama berbuka puasa denganku, tidak ada di dalam surga. Apa kata Allah Ta'ala? Cari dia ke dalam neraka. Maka orang ini pun pergi masuk ke dalam neraka, mencari orang yang imannya sebesar biji sawi. Sebesar itu imannya ada. Apa kata Allah? Akhrijhu minan nar. Tarik tangannya, bawa dia ke dalam surga. Syafaat orang soleh. Seringkali jamaah, Ustaz Somad, tatap wajah saya, tolong cari saya nanti di neraka Ustaz. Kok pede kali masuk neraka? Heran saya nengok jamaah yang pede sekali masuk neraka. Jelas-jelas Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Jadi kita ini pedenya mesti pede masuk surga. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama cantik. Dalam kitab judulnya Tanbihul Mughtarrin. Tanbih artinya peringatan, Mughtarrin orang yang tertipu. Nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijrah. Apa kata beliau? Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Itu orang yang sedang kena azab. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam, diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi. Ketika semua kekuasaan hilang, ketika semua yang kaya menjadi musnah, saat itu dia berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa, akulah raja di raja. Mana dulu orang-orang yang berkuasa? Mana dulu orang yang mengaku menang karena hawa nafsunya?
Beruntung engkau saudara, sampai hari ini kau tidak terjebak dalam tipu-tipu, engkau tidak terjebak dalam pencitraan, karena kau masih tidak memandang tatapan manusia. Kau boleh hina, kau tak dikenal, namamu tak disebut orang, tapi malaikat sudah lama merindukanmu. Kam min masyhurin fil ardi, berapa banyak orang yang masyhur, dikenal namanya, disebut orang banyak. Walam yakun ma'rufan fis sama, tak seorang malaikat pun menyebut namanya, tak satu malaikat pun mengetahui dia. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah, tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang nggak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah. Banyak perempuan sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena sedomu, kau cantik bukan karena bulu mata alismu, tapi kau cantik karena bekas wudhu tahajudmu, kau cantik karena bekas cahaya baca Quranmu. Itu yang disebut dengan inner beauty, natural. Sekedar warna kulit boleh, pakai minyak wangi menghilangkan bau ketiak, bau bawang boleh, tapi kalau sampai bau parfum dipakai di luar, imam hilang konsentrasi. Wala na'budu ma'alakum wala tu'aliduna wala na'budu ma'alakum sampai hilang lakum waliyadi. Yang biasa, sekedar menghilangkan bau ketiak, boleh, itu namanya natural. Dulu makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap solat, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Sebutkan, ni anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia solat, kau buka sajadah solat kau di situ. Menenangkan hati. Yang masih ada ibunya, pulang dari sini, kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri, istri dari suami, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, karena setiap orang sibuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sekecil tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binamsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai penghitung segala amal. Yang sudah beramal, bersyukurlah kepada Allah. Setelah amal perlu ada istiqamah. Setelah istiqamah, hancur berkeping, tak bermakna, tak bisa dibawa bekal kepada Allah kalau tidak dijaga dengan keikhlasan. Beruntunglah orang beramal, beruntunglah orang istiqamah, beruntunglah orang yang ikhlas. Darah yang masuk ke dalam jantung disemprotkan ke otak, lalu darah haram itu masuk ke otak. 20% darah menyembur ke otak, kalau tidak tak sempurna, oksigen naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, bohong-bohong-bohong, khati'atin, dosa-dosa-dosa. Lama saya tak paham kenapa ubun-ubun bohong dosa, ubun-ubun bohong dosa. Sampai akhirnya adik-adik dari Fakultas Kedokteran jurusan otak mengundang saya, seminar otak.
Barulah saya mengerti, rupanya darah ini menyembur ke otak, otak ini terbagi 4, otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir itu mana? Otak muka. Darah yang haram tadi menyembur ke otak, itulah maka pikiran itu kotor. Haram, haram, haram. Jangan suapkan makanan haram. Wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya bil haram. Setengah mati ustaz mengajar di sekolah tak masuk karena masuk haram. Ustaz Abdul Somad, ana mau bertanya, apakah rusak tauhid ana kalau ana mengatakan kepada akhwat untuk mau menunggu dia sampai siap? So sweet. Soalnya sebelumnya ana mencoba mengajak seorang akhwat bertaaruf, namun setelah akhwat tersebut menanyakan kepada orang tuanya tak memberikan restu dengan alasan akhwat tersebut baru selesai wisuda. Ada bagusnya kalau dia bekerja dulu. Ini kan banyak ceritanya. Nunggu tamat kuliah dulu, udah tamat nunggu wisuda dulu, udah wisuda kerja dulu. Yang cepat kan ada. Kalau bisa cepat kenapa lambat? Sekarang berapa banyak perempuan yang solihah tidak diselamatkan oleh laki-laki, akhirnya menikah sama Fir'aun, menikah sama pecandu narkoba. Nah itulah. Jadi antum bisa menyelamatkan dua yang solihah ini, itu jihad luar biasa itu. Allahu Akbar. Tengok kuat takbir. Manusia yang paling aneh di antara makhluk yang paling unik adalah manusia. Untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah, tapi mesti dengan rezeki dari Allah. Kalau ada orang melawan bapaknya, kenapa kamu lawan? Saya tidak pernah ambil dari duit kamu, kata dia. Ada yang lebih parah, makannya dari bapaknya, rumahnya dibuatkan bapaknya, kendaraannya diberi, subsidi hidupnya, nikahnya pun tetap juga melawan. Itu konotasi sederhana kepada orang tua. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Detak jantungnya dari Allah, darahnya menetes dicuci buah pinggang dari Allah, paru-paru menghembuskan napas dari Allah, kedipan matanya pun dari Allah, membuat maksiat dosa kepada Allah. Tak sadar diri, tak tahu diuntung. Inilah sifat manusia. Kalau Allah mau cabut nikmat itu, sebentar saja. Berharap kepada manusia hampa, berharap kepada benda sirna, berharap kepada kuasa akan musnah. Berharaplah kepada Allah yang tak pernah menyia-nyiakan harapan. Siapa yang berharap kepada Allah, dua saja kau bawa, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di mana-mana saya sampaikan ini. Berapa kali mak kita itu tak jadi tahajud gara-gara kita. Berapa kali dia tidak jadi sholat doa gara-gara kita pipis di celana, di kainnya. Berapa kali dia sudah siap air wudhu mau baca Quran. Jangan sampai di hari tuanya ini kita susahkan lagi dia. Hari ini kita jadikan mak kita pembantu. Tengok dunia berputar, musim berganti. Tak percaya cakap saya, tak percaya hadis Nabi, tengok dunia berganti, musim berputar. Yang hari ini menjadikan maknya pembantu. Orang tua tak pernah menolak cucu karena dia sayang. Tak pernah dia tolak itu. Tapi ingat, sampai masanya akan berbalik ke kita. Tak bagaimana keadaan kita tua nanti. Hari ini boleh kerja, sibuk, bisnismen, tapi nanti kita tua, kita akan merasakan. Jangan-jangan bukan cuma cucu kita jaga, sampai cicit. Sakit mati itu, tapi dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Sakitnya kalah karena dia melihat malaikat mengepakkan sayap dan melihat tempatnya di surga. Sakit itu kalah. Yang menang itu adalah kebahagiaan, dan yang mampu melakukan itu hanya orang-orang alladzina qalu rabbuna Allah. Ketika dia berkata Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhaf, jangan kau takut, habiskanlah takutmu untuk Allah. Wala tahzanu, jangan kau sedih, habiskanlah sedihmu untuk Allah. Habiskanlah sedihmu untuk hamba Allah, sehingga tak tersisa lagi untuk yang lain. Ketika sudah hilang takut dan sedihmu, barulah malaikat berkata, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhan. Umum saya kalau mimpin doa enggak panjang-panjang, 10 aja.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam keyakinan, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizki, ilmu nambah, bukan istri. Wa barakatan fil rizki, berkah rezeki, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, dapatkan ringan waktu sakratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amal dihisab. Rabbana atina, selesai. Sekarang kita tinggal memilih, apakah ingin mengikut menjadi anak cucu keturunan pikiran Ubaidillah bin Ziyad, Syamar bin Jausan, atau ingin mengikut langkah yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin. Ingat, kekuasaan hanya berakhir ketika malaikat maut mencabut nyawa. Hiduplah seperti Fir'aun, hiduplah seperti Jausan, hiduplah seperti Syamar, hiduplah seperti Qarun. Kelak kau akan mati juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi Syamar bin Jausan mati dengan kekuasaannya, yang menjadi Ubaidillah bin Ziyad mati dengan kekuasaannya, yang menjadi Ali Zainal Abidin kekal sampai hari kiamat. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, macam hantu tengok. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Ketika kita nanti mau mati menghadap Allah, malaikat maut mau mencabut nyawa, kita terbaring, yang kita dengar di telinga adalah apa yang sering kita baca, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan. Yang sering mereka baca Al-Quran, yang paling sering mereka dengar Al-Quran, yang paling sering mereka ucapkan Al-Quran, yang paling sering mereka pikirkan Al-Quran, yang paling sering mereka renungkan Al-Quran. Maka yang akan datang nanti ketika mau sakratul maut adalah mereka tidak perlu membaca, dibacakan orang lain. Mereka terbaring, andai sampai usianya tua, andai dia sakit, maka datang suara Al-Quran itu terngiang di telinganya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangan, peluklah tangan, ciumlah kening. Kalau kau ada duit, kirim. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, telepon. Sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang tahu. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hatinya. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Imam Hanafi, ba'anya meninggal, lam yaqbalil ahda bil qada, diangkat menjadi hakim tapi tidak mau. Diangkat jadi hakim tidak mau, dia ingin menolak jabatan, dimasukkan ke penjara, meninggal dalam penjara. Itulah ulama. Menolak jabatan, raja merasa terhina, tangkap, ditangkap, di penjara, meninggal dalam penjara. Ingin biarlah dihinakan di dunia, tapi dimuliakan di akhirat. Jadi ulama itu resikonya besar. Penguasa-penguasa kalau ditolak kemauannya, mereka marah. Itu yang dialami oleh imam-imam, ulama-ulama zaman dulu.